Terus adaptasinya ya nggak banyak-banyak banget ya, karena kan yang kemarin ini juga sama-sama jualan, ini juga jualan. Cuman bedanya kalau kemarin itu aku komunikasi sama Loyang, sama Open, sama Panci, Wajan ya kan. Sekarang komunikasinya sama orang nih. Oke teman-teman, sekali lagi semangat pagi. Pagi. Dan selamat datang di segmen podcast bersama dengan tim rekrutmen Manulife Indonesia. Dan tentunya di tengah-tengah kita juga sudah kehadiran gak cuma satu, gak cuma dua, tapi ada 3 bintang tamu teman-teman ya. Yang ini gak usah dihitung ya, karena ini sebenarnya kan tim rekrutmen juga gitu ya. Ada Didit dan ada Yulia. Jadi teman-teman semua, gue juga nggak sendiri, ada Inge ya. Yes. Dari kurang excited ya sepertinya Inge. Terlalu excited kalau itu ya. Nah jadi teman-teman semua, segmen ini tentunya adalah segmen yang kita selalu upload di konten MLBC Community. Ini juga selalu diupload di Milen, dan kalau teman-teman lihat, ini tentunya selalu bertujuan untuk bisa memberikan insight, semangat yang positif untuk para Manulifers. Nggak cuma hanya untuk rekrut, tapi juga untuk aktifin dan juga untuk lakuin team building. Nah, di tengah-tengah kita kan udah ada, tadi sih udah disebut ya namanya ya, ada Didit sama dengan ada Yulia. Ya. Nah, cuman mungkin karena sesi ini kan kita biar lebih menyapa lagi nih teman-teman Manulifers se-Indonesia Raya. Nah, jadi mungkin boleh perkenalan sekali lagi sambil menyapa teman-teman semua yang ada di sini. Oke, siapa dulu nih? Gue dulu dah, Oke, cowok siap. dulu ya. Hai teman-teman, gue Didit, gue business manager di Manulife. Welcome. Aku Yulia, aku business manager di Manulife. Sudah 12 tahun ini ada di Manulife. 12 tahun. Udah cukup lama belum ini? Kurang ya, karena yang lain udah puluhan tahun. Gue sih gak bisa komen ya. Buat gue 10 tahun itu udah lama sih, ini tuh 12 tahun lagi. Oke, jadi thank you Didit sama Yulia. Nah teman-teman, jadi kan kita juga udah pasti penasaran ya, apa aja sih yang kita juga mau explore di sesi ini. Ya. Pasti kita pengen tahu nih ke Didit sama ke Yulia. Pertama, background ya, background profile sebelum join sebagai Manulifers ya. Dulu profesinya apa nih? Siapa dulu? Boleh silakan. Boleh. Oke, aku dulu ya. Dulu saya kerjanya karyawan dulu nih, sekretaris. Terus lalu sempat ngicipin jadi business woman. Business woman-nya nih ceritanya jualan kue, terima pesanan kue karena suka masak ya. Jadi terima pesanan kue, catering itu. Setelah itu akhirnya aku pikir-pikir kayaknya lebih enak nih di Manulife. Nah, baru join ke Manulife. Seru. Mau tambahin lagi boleh? Oh, oke. Nanti kepanjangan. Ya itu pengalamannya itu, tapi sempat kerja di Singapura juga sebentar. Wah, keren ya. Jadi ya kerja karyawannya itu ada kali 6-7 tahun, terus bisnis kuenya sekitar 4 tahun, terus baru akhirnya masuk di Manulife. Itu sempat nyambi-nyambi ya, jadi bisnis kue, catering itu sambil nyambi Manulife. Tapi akhirnya yang kue catering aku tutup, fokus di Manulife. Keren banget. Oke. Kalau Didit? Aku backgroundnya dulu sebagai pedagang. Oke. Pedagang. Ya harusnya di join di sini kejebak sih ya. Cuman aku enjoy aja untuk dijebak. Enjoy tapi bukan ini kan. Enjoy aja gitu. Ya. Bayangin kemarin waktu dagang kita butuhin segala macam modal apa segala, di sini dimodelin sama Manulife. Kita udah tinggal jalan aja, ngikutin pattern, udah beres, enak sekali. Nah, aku sekarang enjoy di sini sih, untuk ngembangin tim apa segala. Aku enjoy di sini. Luar biasa. Ya, memang kelihatan dari ekspresifnya juga enjoy ya. Iya, enjoy sekali. Boleh diminum nggak? Ya. Boleh. Ya. Jadi nih kalau aku boleh nanya nih sama teman-teman berdua, sebenarnya kenapa sih harus Manulife? Kenapa harus Manulife? Yes. Kenapa harus Manulife? Karena tidak ada yang sehijau Manulife. Bener nggak? Wey. Kayaknya kelihatan banget jawabannya ya. Nggak Tapi sih. kenapa? Menurut kalian sendiri, kenapa sih harus Manulife gitu? Karena kebetulan nih profilnya cukup muda ya, Jo ya. Muda Masih banget. muda-muda gitu kan. Jadi kenapa harus Manulife dan
apa gitu yang membuat kalian tuh tetap Di Manulife. Di Manulife. Oke. Kenapa harus Manulife? Jadi sempet waktu itu kan ditawarin di tempat lain ya. Yes. Terus akhirnya saya putuskan Manulife karena satu di Manulife itu kita even sebagai agent pun kita tuh diperhatiin. Mulai dari benefitnya kesehatan, terus ada DPLK-nya, kita tuh diperhatiin. Terus pengembangan diri, training segala macam itu kita dibekalin sama Manulife. Jadi dulu tuh aku pernah punya mimpi, aku kepingin ketemu sama motivator-motivator semacam Meridiana, terutama Meridiana. Iya. Ternyata bisa ketemu dong di Manulife. Siapa yang nyangka coba, ya kan? Dan nggak bayar, dibayarin sama Manulife ini. Terus yang kedua James Gui, hampir tiap bulan kan ya kita dikasih pengembangan diri, terus motivasi sama James Gui ini, gitu loh. Nah terus satu lagi, jalan-jalannya udah gampang banget lah, pokoknya tinggal angkat koper, terus duduk manis, udah langsung kita mau kemana nih? Tahun ini, yang itu loh, yang lagi terkenal itu loh, It's My Dream. Kalau My Dream ya aku cari sendiri dong, ya kan? Kejar sendiri, ngapain mesti tungguin pasangan nih ceritanya? Iya. Enggak, ya Cari sama sendiri. pasangan lain lagi nanti kita Betul, cari betul, sendiri. betul. Tapi kalau mau ke itu yang It's My Dream yang naik balon itu ya udah It's My Dream ya. Dan gue nggak nonton. Aku juga nggak nonton, cuma sering denger nih ya. Makanya cuma pembahasan. gitu ya. Cuma kan beken banget itu kata-katanya. It's my Banget. dream mas katanya gitu. Iya. Nah, kalau dari Didit sendiri, kenapa harus Manulife? Simpel ya. Traffic light itu ada 3 warna kan. Yes. Enak, untuk yang jalan hijau. Udah, Oke. ini jalan lu untuk menuju sukses. Simpel sekali. Kan karena di mana pun juga banyak support system yang tadi Yulia juga bilang, ya kan, ada pelatihan tiap minggu, ntar tadi juga Yulia bilang ada seminar dari James Gui, itu kan untuk pengembangan kita semua gitu. Yang utama dari aku mantap untuk di Manulife udah 35 tahun, udah melewati ya krisis 98, 08, oke lah, berarti benefit lah untuk pengembangan diri, untuk melatih sukses, ini tempat yang bagus. Yes. Keren banget sih. Ya, walaupun ini sempat dengan ada, ya maksudnya itu sesuatu yang bagus banget ya. Nah terus kalau dilihat ya, kan dari dulu pekerjaan sebelumnya ke sekarang proses kayak adaptasinya, terus proses untuk pembelajarannya tuh kayak gimana tuh Yulia sama Didit? Proses adaptasi. Kalau buat aku, sales itu kan sudah kita hampir lakukan nih ya, hampir lakukan di pekerjaan apapun kita jual ya. Termasuk juga aku waktu kerja kue dan catering kan aku juga nawarin nih, nawarin orang. Apakah ditolak? Iya, pasti juga ada ditolaknya kan. Mungkin aku kasih desain gimana, kasih dekor gimana, mereka juga kadang bisa bandingin juga nih sama yang tempat lain ya kan. Nah di sini aku merasanya kalau kita sales itu kita lebih ke kedekatan sama orang, ya Yes. kan? Kita bangun kepercayaannya mereka. Yang dulu mereka balik pesan sama aku tuh ada yang tiap tahun tuh dia udahlah pokoknya percaya sama kamu, temanya maunya ini udah. Sama juga di Manulife pun juga yang aku dapat juga begitu gitu loh. Jadi ketika kita melakukan after sales service yang bagus, mereka tuh pasti balik lagi ke kita gitu. Terus adaptasinya ya nggak banyak-banyak banget ya, karena kan yang kemarin ini juga sama-sama jualan, ini juga jualan. Cuman bedanya kalau kemarin itu aku komunikasi sama loyang, sama open, sama panci, wajan ya kan. Sekarang komunikasinya sama orang nih, enak karena kita bisa gain something dari mereka. Kita bisa kayak brainstorming, nggak beli asuransi sama aku nggak apa-apa, yang penting aku bisa dapat nih apa dari kamu gitu kan. Nah gitu aja sih kalau aku ya begitu. Jadi lebih enak sih komunikasi sama orang daripada sama yang loyang itu segala macem gitu. Oke, kalau Didit apa? Garis besarnya sama sih, kita kalau gini kan jual mau apa aja juga yang namanya jualan. Tergantung ya tadi garis besarnya dari Yulia, kita itu sebenarnya bukan jual barang tapi jual jasa. Tinggal kita bisa jual kita apa enggak gitu loh. Jadi ya kalau untuk transisinya selama kita mau belajar hal baru,
pasti akan ada jalannya gitu loh. Jadi dan kebetulan di Manulife pun support sistemnya yang seperti tadi udah disebutkan sangat mendukung. Sangat mendukung. Aku pengen nanya sih. Luar biasa Aku sih. pengen nanya satu aja pengen nanya. Langsung, Liz. Itu tadi kan dibahas tuh my dream gitu My kan. dream. Nah, dream apa sih yang pingin dibangun dengan Manulife untuk timnya Yulia maupun timnya Didi? Dream apa nih? Oke, aku dulu lagi ya. Iyalah. Nggak apa-apa sih. Cewek dulu soalnya. Kalau dream, karena aku udah 12 tahun di Malaysia, Yes. udah merasakan jalan-jalan. Kemarin terakhir ke New Zealand nih, karena kan setelah itu kita lockdown ya, maksudnya PPKM lah, COVID lah ya. Aku pengen timku itu merasakan apa yang aku rasakan. Dari sisi Keren. keuangan, dari sisi jalan-jalannya. Nah itu dia. Aku punya tim dari berbagai macam background, Yes. mostly ibu rumah tangga, dan ya aku pun meskipun berkarir, meskipun bekerja juga, aku kan ibu rumah tangga juga nih. Betul. Aku mau mereka tuh ngerasain gitu loh, meskipun kamu ibu rumah tangga, kamu masih ngurusin anak, ngurusin rumah, ngurusin suami, tapi kamu masih bisa juga nih punya kesempatan untuk having me time. Kalau aku bilang jalan-jalan ini me time, ayolah ambillah me time kalian, ya kan? Terus dari sisi keuangan, kita bisa nih beli apa yang kita mau tanpa harus menunggu nih bulanan dari suami, ya kan? Ayo kita beli sendiri. Itu yang aku mau untuk timku. Jadi ayo teman-teman Manulife sama tim ya, terutama timku ya. Kapan nih kita jalan-jalan naik kapal? Balon. Sorry. Balon udara. Tapi kapal bisa juga kan komersial, ya kan? Apapun bisa dilakukan. Makanya apapun bisa. Makanya ayo kita gerak. Kita mulai ini kan udah 2022, masih Q1, hampir selesai sih mau masuk Q2. Pokoknya aku percaya Kak, tim bisa lah. Kalian semua bisa. Keren banget. Kalau dari Didi? Kalau aku sebenarnya itu cuma sederhana ya untuk tim ya. Aku cuma bilang kalian nggak akan mau di posisiku dulu. Karena yang kemarin alasan tadi aku bilang ada masuk ke Manulife itu kejebak dan kepaksa harus gerak, dan aku pernah ngerasain ada teman yang sakit, terus aku di posisi yang nggak enak. Lu mau bantu berapa nggak tahu, lu mau bantu advice juga lu bukan dokter, susah kan? Kita di posisi nggak enak kan? Aku selalu bilang sama tim, yuk bantulah teman-teman keluarga kita itu untuk sadar berasuransi, karena lu nggak akan mau di posisi aku yang mau bantu apapun nggak bisa enak. Aku sih selalu tekankan itu. Jadi yuk edukasi sebanyak mungkin keluarga, sebanyak mungkin teman-teman agar sadar asuransi. So simple. Karena kerja dengan bantu orang akan lebih senang dibanding cari imbalannya. Kalau menurutku itu. Simple, sederhana tapi dalam itu maknanya. Dalam banget sih. Nah jadi sebelum aku ada pertanyaan juga buat Sis Inga nih yang samping aku ya. Nah ini pertanyaan penting banget, ini paling penting memang. Sekarang kan Manulife sebagai partner bisnisnya Yulia sama Didit ya, kan terus bertransformasi, terus berubah. Apa sih yang sekarang ini lagi dilihat sama Didit sama Yulia, terutama dalam perubahan yang dilakuin oleh Manulife? Dan seperti apa kita untuk bisa memaksimalkan itu? Iya. Perubahannya dari sistem yang paling jelas ya, dari sistem kompensasi. Sistem kompensasinya sekarang ini luar biasa sih. Jadi kita punya yang 555 itu, terus kita punya sampai 10 kedalaman. Tapi yang ku incer ini sebenarnya yang 555 ini nih. Ya kan? Diincer. Makanya kan awal-awal tahun ini mau kejar dulu nih. Kejar dulu, begitu dapat di belakang langsung nih supportnya ke tim lebih besar lagi. Nah terus 555 itu ya, nanti dari situ kan kita bisa istilahnya main pun dapat duit. Yes. Ya kan? Nah itu sih yang sekarang lagi diincer. Kalau mau lebih jelas apa? Silakan itu Sis Inge yang mesti dijelaskan. Ya. Kamu tuh yang menjelaskan. Iya. Oke. Tapi keren banget, dan seperti kita ketahui teman-teman, hari ini tuh kita melakukannya di kantor Semarang loh. Kantor Semarang. Jadi teman-teman ini dari agensi yang ada di Semarang gitu ya, ada dari
Boleh dong diperkenalkan dari Brands-nya. brands-nya. Brandsnya Semarang Gracia. Semarang Gracia. Ya. Kalau Didit dari Semarang brandsnya Eternity. Semarang Eternity. Jadi Semarang the best. Alamat kantor Semarang di sini, nomor WhatsApp Didit Yulia juga di sini, teman-teman ya. Sosmed juga keluar. Oke, bro. Gitu. Pertanyaan yang sama. Apa tadi tanya? Kayaknya dia udah tercengang ya. Kan Udah jauh ke depan dikit ya tuh. iya, Oh, bro. oke. Kan Manulife kan berubah. Nah, jadi yang dilihat nih, apa nih yang untuk kita bisa maksimalin dari perubahan yang Manulife sebagai partner bisnisnya Didit? Perubahannya cukup signifikan. Jadi ya dari yang dulu agak mungkin jenjangnya lebih banyak, sekarang lebih dipendekin. Pendekin. Jadi ini lebih bisa bantu kita mencapai tujuan lebih cepat. Wih, Yang seperti tadi Yulia katakan 55 apa 555 terus 10 itu aku yakin pasti akan tercapai lebih cepat. Iya. Keren banget. Tahun ini ya udah dimulai sama mereka berdua Yes. gitu. Oke. Nah, ini sekarang pertanyaan buat kamu sih sebenarnya. Aku ya. Iya, kan kamu kan sebagai sebagai new joiners Yes. di keluarga besar Manulife Indonesia. Melihat figur Didit dengan Yulia, gimana sih? Yang pasti ketika pertama kali ketemu sama mereka berdua ini gue ngeliatnya tuh punya potensi yang luar biasa gitu ya. Jadi hari ini gue pengen support abis, gue pengen tunjukkan bahwa yang muda itu juga bisa melesat, bisa melejit dengan Manulife. Oke. Rasanya itu keren banget teman-teman dan juga sudah merekap semua sesi podcast kita di sesi hari ini. Kita tapping ini hari Minggu ya teman-teman. Iya. Hari Minggu. Dedikasi luar biasa buat semua Manulifers. Nah, pesan-pesan positif untuk semua teman-teman yang pastinya juga sedang melihat nanti di segmen ini agar bisa seperti Didit dan juga Yulia. Pesan-pesan untuk teman-teman Manulifers apa nih kira-kira? Teman-teman Manulifers ya, teman-teman Manulifers segera gerak, karena kalau kita nggak segera gerak, yang di luar juga geraknya bisa lebih cepat ya. Setelah segera gerak, terus segera bangun tim. Karena tim itu, kita ini nggak akan selamanya jualan, jadi kita perlu bangun tim nih. Nah, tim itu nanti akan support ke kita. Pokoknya cepat. Oke. Aku lagi. Iya dong. Yuk gerak teman-teman, sama seperti Yulia, manfaatkan kesempatan untuk promosi lebih cepat sampai di Juni. Manfaatkan kesempatan yang ada, segera melangkah, sukses bersama. Yuk. Luar biasa. Kalau gitu teman-teman, kita boleh kasih plus dulu supaya orang ini. Ya. Ini ada penontonnya ada banyak banget teman-teman semua. 2000 hari ya. Minggu khusus datang dari kantor Manulife Semarang. Jadi sekian dari kita, tunggu tayang uploadnya dan pastikan juga teman-teman share terus share referensi segmen ini juga, dan kita juga ada di MBBC Community karena itu sebagai salah satu platform dari Manulife untuk bisa membantu teman-teman membangun bisnis. Dan sekali lagi gue dengan Johan dan Iya. sampai ketemu lagi di segmen MBBC Community berikutnya. Ya. Bye bye.